Shalom dan selamat berjumpa dalam acara Renungan Malam bersama dengan Jemaat Telo Batua. Malam ini kita akan masuk pada bahagian kedua dari doa Bapa kami. Sebelum kita mendengar dan merenungkannya, mari berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, karena Engkau Allah yang memelihara dan memberkati kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu ini. Kami mohon ampun atas dosa kami dan berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan dari Kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 9 dan 10. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10 berbunyi, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti pada bahagian yang pertama dari doa Bapa kami, itu yang telah dimulai dengan sapaan kepada tujuan doa, yaitu Allah yang disapa Bapa. Allah yang disapa Bapa itu dikuduskan namanya, dimuliakan namanya. Nah, pada bahagian ini kita akan bahas 3 pokok, yaitu dikuduskan namanya. Dikuduskan namanya sebagai Allah. Hal pengudusan nama Allah adalah hal yang penting, yang diperhatikan di dalam doa dan kehidupan setiap orang percaya. Adalah sangat penting bahwa Allah sendiri dihormati, dimuliakan dan ditinggikan di atas segala yang lain. Karena itu doa kepada Allah itu yang kita sapa Bapa, namanya dikuduskan, dihormati, dimuliakan dan ditinggikan. Di dalam doa dan kehidupan harus memperhatikan kekudusan nama Allah. Juga tentang kekudusan gereja dan Injilnya serta kerajaannya. Allah dalam memperkenalkan dirinya kepada Musa, menyebut dirinya Allah yang kudus, yang namanya tidak boleh disebut dengan sembarangan, yang kemudian kita kenal dengan YHWH, ada yang menyebutnya Yahweh, ada yang menyebutnya Yehova. Nah, karena kudusnya nama itu, maka penyebutan Yahweh itu tidak diucapkan sembarangan. Maka ucapan lain yang dipakai untuk Allah itu Elohim, yang kemudian dilanjutkan dengan Adonai. Karena begitu kudusnya, setiap orang yang akan menghampiri Allah itu harus menguduskan diri. Jadi jikalau kita melakukan kecemaran atau mencemarkan nama Tuhan, itu adalah dosa, serta mempermalukan nama Tuhan sendiri. Jadi pada bahagian ini yang pertama dalam doa Bapa kami pada bahagian kedua, tentang menguduskan nama Tuhan. Berarti hiduplah kudus di hadapannya dan juga di hadapan manusia. Sehingga kata-kata yang keluar itu kata-kata yang bermakna, berarti bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua yaitu datanglah kerajaanmu. Setiap orang Kristen
harus berhubungan dengan kerajaan Allah. Yang selalu kita minta bagaimana tanda-tanda kerajaan Allah itu tinggal bersama kita. Hadir dalam kehidupan rumah tangga, hadir dalam kehidupan berjemaat, berbangsa dan bernegara. Ini juga harapan kita supaya perwujudannya sampai ke masa yang akan datang. Karena itu kita harus berdoa untuk kedatangan Kristus juga yang kedua kalinya, serta menegakkan kerajaan Allah yang abadi di langit dan bumi yang baru. Yang kedua, dalam bahagian datanglah kerajaan, selaku orang percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus, kita berdoa untuk kehadiran dan manifestasi rohani dari kerajaan Allah sekarang ini. Termasuk pernyataan kuasa Allah di antara umatnya agar menghancurkan pekerjaan iblis, menyembuhkan orang sakit, menyelamatkan orang yang terhilang, meningkatkan kebenaran dan mencurahkan Roh Kudus atas umatnya yang akan membimbing umatnya menuruti kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kerajaan. Kerajaan Allah mengandung pengertian bahwa Allah datang ke dunia untuk menyatakan kuasanya dan hak-haknya melawan kuasa iblis. Allah mengungkapkan dirinya dengan kuasanya. Jadi jikalau kita selalu menyanyikan datanglah Tuhan, kita merindukan kerajaan Allah itu hadir dalam keluarga kita, hadir dalam jemaat kita, hadir dalam masyarakat dan dalam berbangsa dan bernegara. Jikalau itu selalu dimohonkan oleh orang percaya, tentu kita yakin dan percaya pada bahagian-bahagian tertentu suasana damai dan sejahtera itu akan melingkupi setiap orang yang selalu memohon, datanglah kerajaan Allah. Dan yang ketiga dan yang terakhir untuk bahagian doa Bapa kami hari ini, jadilah kehendakmu. Berdoa seperti ini berarti kita sungguh-sungguh menginginkan kehendak Allah dan maksud Allah terwujud dalam kehidupan kita dan keluarga kita sesuai dengan rencananya yang abadi itu. Kita mengetahui kehendak Allah melalui pernyataannya, baik pernyataan khusus maupun pernyataan umum. Kita mengenal kehendak Allah itu dalam sejarah, firman Tuhan, dan dari Yesus Kristus sendiri yang mengajarkan doa Bapa kami ini kepada murid-murid yang juga sering kita ucapkan bersama-sama atau kita lafalkan bersama-sama. Firman Allah dan Yesus Kristus itulah kehendak yang kita nanti-nantikan dalam doa-doa kita, sehingga kita berdoa, jadilah kehendakmu yang di sorga dan yang di bumi. Dan oleh kuasa Roh Kudus kita dibimbing untuk mengetahui kehendak Allah, melakukannya. Sehingga dalam doa-doa kita atau bila kita berdoa, kita selalu berharap agar kehendaknya dan kebenarannya datang kepada kita, tinggal di antara kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiga pengertian tentang kehendak Allah itu bisa kita lihat pada bahagian Alkitab. Misalnya dalam Taurat ada Taurat Allah atau hukum Allah, bagaimana Taurat itu diajarkan, dan Rasul Paulus pun memandang Taurat Allah itu sebagai kehendak Allah. Artinya kehendak Allah adalah perintah Allah, itu kehendak Allah. Yang kedua, Allah menghendaki semua orang selamat. Tentu yang percaya dan menuruti kehendaknya. Karena Allah juga itu
mengizinkan segala sesuatu itu terjadi. Ada yang disebut dengan kehendak bebas yang diberikan kepada manusia, sehingga manusia ada yang baik, ada yang jahat. Dan yang baik tidak mungkin menghancurkan yang jahat begitu saja. Itu yang dikatakan Yesus dalam salah satu perumpamaan dari 7 perumpamaan itu tentang lalang di antara gandum. Ketika murid-muridnya mengatakan, bagaimana kalau kita cabut saja lalang itu? Dan Yesus mengatakan tidak. Biarkanlah dia bertumbuh bersama-sama. Ada waktunya memisahkan mereka, memisahkan lalang dan mengeringkan, membuangkan ke dalam api dan mengambil gandum untuk dimakan dan disimpan di dalam lumbung. Karena itu Allah memberi izin segala sesuatu terjadi, ya termasuk dalam kondisi seperti ini Allah mengizinkan juga virus corona terjadi. Dan setiap orang yang dapat memaknai kehendak Allah di peristiwa ini akan sangat menyadari bahwa segala sesuatu memang perlu, tetapi lebih perlu takut akan Tuhan. Karena itu perlu tanggapan terhadap kehendak Allah. Tanggapan kita adalah mengetahui apa itu kehendak Allah sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Mengabdikan diri untuk melakukan kehendaknya dan berdoa supaya kehendak Allah itu terjadi. Tidak boleh memakai kehendak Allah sebagai dalil untuk menjadi pasif. Kita bertanggung jawab dengan panggilannya untuk melawan dosa, kejahatan, dan kesuaman rohani. Jadi kita tidak bisa mengatakan, ini sudah kehendak Allah, jadi kita pasrah berserah. Ada tanggung jawab yang diberikan kepada manusia, kepada orang yang percaya, untuk bertanggung jawab terhadap panggilan yang menjadi berkat bagi semua, sebagaimana visi dari gereja Toraja. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam doamu ikutlah pola yang diajarkan Yesus pada bahagian kedua ini. Tinggikan nama Tuhan, muliakan dan kuduskan namanya. Datanglah kerajaannya untuk memerintah dalam hidup kita, dalam keluarga, masyarakat dan bangsa bernegara. Dan biarlah kehendaknya terwujud dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita rindukan dari Tuhan itu menjadi bahagian dalam hidup kita. Nah, kiranya 3 bahagian ini akan menjadi bahagian kita hari ini, dan besok kita akan sampai kepada 3 kebutuhan manusia yang diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa kami, baik itu kebutuhan jasmani, kebutuhan pengampunan, dan kebutuhan kemenangan atas pencobaan. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang terus memelihara dan memberkati kami, mengajar kami untuk berdoa kepada Bapa di surga. Kami berdoa bersama, kiranya Roh Kudus terus bekerja di hati kami semua, di warga jemaat Telobatua dan sahabat-sahabat Dunia Maya, untuk terus berdoa kepada Tuhan, meninggikan Tuhan, mengundang kerajaan Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tuhan, lindungi jemaat dan sahabat-sahabat dari wabah virus corona ini, agar kami semua aman karena perlindungan dari Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul Tuhan buka jalan dari pergumulan mereka agar boleh keluar, yang berduka cita Tuhan hiburkan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan lindungilah. Pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi beserta dengan para menteri, Tuhan terus perlengkapi dan lindungi dalam menjalankan tugas mereka guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Mohon ampun Tuhan atas dosa kami, dan terimalah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin.